Callable ya. Kita lihat ke sini. Nah, kemudian kita cari di materi MySQL database ya di sini. Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan Pak. Nah, jadi sekarang kita akan menggunakan MySQL sebagai media penyimpanan data ya. Jadi penyimpanan data itu nanti akan disimpan kembali ya ke dalam hard disk gitu. Jadi sebelum kita menyimpan data itu dalam hard disk, kita menyimpan datanya ke dalam database supaya apa? Supaya kalau kita akan migrasi sistem ya atau pindah perangkat keras, jadi database tetap masih ada gitu ya. Jadi nggak usah terpengaruh ya oleh hard disk atau media penyimpanan yang keras gitu ya atau hardware-nya. Nah, pertama kita harus mengaktifkan dulu ya si XAMPP-nya. Nah, kemarin kan kita hanya mengaktifkan service atau layanan Apache saja ya. Nah, tapi sekarang kita juga harus mengaktifkan yang namanya MySQL kayak gitu. Nah, cara menggunakan MySQL itu ada dua cara ya. Yang pertama, tiga cara juga bisa sih. Tiga cara lah ya, tiga cara. Yang pertama bisa menggunakan command line, ya. Yang kedua menggunakan web base ya, web base. Yang ketiga menggunakan aplikasi pihak ketiga ya atau third party. Nah, di sini saya akan coba untuk yang CLI ya atau command line. Baca nggak ya? Oh, nggak kebaca. Oke. Caranya bisa menggunakan CMD ya. Kita masuk sini. Jadi XAMPP, id MySQL, id bin, SQL, new, root, apa nih? Oh, salah yang ngetiknya ya. MySQL. Nah, kayak gini. Ini kita udah masuk ke dalam database-nya ya, kayak gini. Kita bisa menggunakan perintah show databases, databases, databases ya, databases kayak gini. Nah, ini kita akan menampilkan informasi bahwa di dalam SQL ini sudah ada beberapa template atau database bawaan ya dari si MySQL-nya. Tapi kalau cara yang kedua, kita bisa menggunakan PHP admin gitu ya. Ini localhost, PHP admin. Nah, cuman kalau begini browsing ya, berarti harus menggunakan localhost ya, begini. Localhost. Nah, nanti di bagian dashboard kita pilih PHP admin. Nah, jadi antara yang ini ya di PHP admin dengan yang di command line ya atau command prompt ini sama tuh ya. Ini database-nya, ini database-nya. Tapi rekomendasi saya kalian lebih baik menggunakan CMD gitu ya. Kenapa? Karena CMD ini nanti dalamnya banyak query. Kita menggunakan manual. Karena nanti di PHP-nya juga kita akan memberikan perintah-perintah secara manual gitu ya. Enggak menggunakan web base gitu. Kalau pihak ketiga itu ada yang namanya SQL log. SQL log ya. Kalau saya seringnya pakai SQL log. Kita buat di sini connection, connect, yes, nah kayak gini. Ini juga sama nih, kita juga bisa memberikan perintah query di sini. Kalau ini lebih enak sih kelihatannya gitu ya. Cuman kembali lagi, kalau kalian nggak punya aplikasinya kan nggak bisa kan. Tapi kalau command prompt atau command line itu pasti setiap sistem operasi pasti punya gitu ya, baik Windows, Linux maupun Mac OS gitu. Selanjutnya kita akan menghubungkan atau mengkoneksikan ya si PHP dengan MySQL-nya. Nah, di sini ada dua metode ya. Yang pertama menggunakan MySQL extension ya. Yang kedua ada PDO ya atau PHP Data Object. Jadi MySQL extension dan PDO ini sebagai driver ya atau media penghubung yang menghubungkan si PHP dengan MySQL. Dan ini kita nggak usah menginstal karena sudah terinclude di dalam PHP-nya. Jadi kalau kita install exam otomatis si MySQL sama si PDO ini sudah include gitu ya, sudah ada.
Nah, di sini kalau MySQL ada dua metode ya, ada yang menggunakan object oriented ya atau OP, ada yang juga yang menggunakan prosedural. Nah, karena kita dari awal belajar PHP-nya prosedural, berarti kita pakainya yang prosedural kayak gini ya. Nah, berarti yang PDO sama yang OP ya, object oriented itu di skip gitu ya. Kita masuknya yang ini aja. Kayak gitu. Nah, sekarang kita buat database-nya ya di sini. Misalnya create database latihan PHP kayak gini ya. Ini, oh salah ya, create ya. Create database latihan PHP. Nah, kalau ada keterangan query oke, satu row affected, berarti query-nya sudah oke dan satu baris perintah sudah dimasukkan kayak gitu ya. Sekarang kita cek lagi, so data bases. Nah, sekarang sudah masuk ya latihan PHP kayak gitu. Kemudian setelah kita membuat database-nya, harusnya kita juga bisa membuat tabelnya. Berarti kita gunakan dulu perintah use latihan PHP kayak gini. Baru kita buat tabelnya, berarti create table, misalnya ID, oh jangan bukan ini ya, namanya dulu ya. Misalnya create table mahasiswa kayak gini contohnya. Misalnya npm dia pakainya teks ya tipe datanya, kemudian nama bisa juga pakai teks karena panjang, kemudian apa lagi ya, prodi ya, prodi juga tipe datanya pakai varchar deh, varchar 25 misalnya gitu ya. Kemudian apa lagi ya, npm nama prodi, udah deh segini aja dulu ya. Nah, kemudian buat perintah primary key gimana ya, saya lupa lagi, bentar. Kalau nggak usah pakai primary key deh, nanti di alter aja atau diubah aja. Sekarang kita buka dulu sebentar aja dulu kayak gini. Nah, ini berarti sudah masuk ya. Kita ketik show table ya, kayak nah, kita sudah masuk ke dalam atau sudah menampilkan tabel mahasiswa. Nah, kalau untuk melihat struktur tabelnya kita bisa menggunakan perintah describe ya, mahasiswa. Nah, ini sudah terbentuk ya. Cuman di sini belum ada primary key-nya karena tadi saya lupa menambahkan primary key. Coba saya tambah ya. Alter table mahasiswa add primary key npm. Oh enggak. Oh salah berarti. Mana ya? Betul nggak sih? npm text add constraint saya lupa buat masukin primary key-nya. Ya intinya kayak gini ya, nanti diubah lagi. Tapi kalau mau lebih cepat bisa pakai PHP admin gitu ya di sini nih. Di apa tadi? Kita refresh dulu ya, refresh. Kemudian latihan PHP. Nah, di bagian mahasiswa ya, di sini kita pilih apa ya? Struktur ya. Di bagian struktur, kemudian di sini di bagian npm change. Nah, terus di sini kasih yang namanya primary key ya. Primary key berarti mana ya? Atribut kolom visuality. Oh, bukan di sini, tapi di sampingnya tadi sebelumnya. Nah, di sini coba more. Nah, ini ya primary. Nah, kayak gini. Ini dicentang dulu ya. Centang baru primary. Oh, nggak mau ya. Nggak mau. Karena tipenya ini teks ya. Coba saya ganti deh. Saya ganti pakai varchar ya. Pakai varchar dari ini ya. Varchar lengthnya misalnya 15.
Saya save, kemudian saya tambahkan primary. Nah, baru mau ya. Jadi kalau teks memang nggak bisa pakai primary, jadi makanya tadi di sini mintanya salah. Jadi udah connect ini ya, udah connect ya, udah jadi si database-nya, kemudian tabelnya juga udah jadi. Sekarang kita kembali lagi ke web school, baru kita hubungkan gitu ya, begini. Nah, berarti kita buka lagi ya visual depotnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, pas exam-nya tadi dihidupin itu langsung nyambung ke CMD atau gimana, Pak? Iya, Jadi langsung nyambung. nggak perlu nambah-nambahin lagi, Pak. Nambah-nambahin apa? Kayak di VS Code gitu tuh. Maksudnya nambahin apa tuh? Kayak awalannya, Pak. Kak, kalau CMD ini kan kalau dimasukin kan begini ya. CMD kan begini ya kan? Iya, Pak, Nah, begitu. supaya kita merujuk ya atau masuk ke dalam patch si MySQL, berarti kita masukkan dulu ke perintah cd ke C dulu ya, ke folder C cd, nantinya bakal turun tuh cd. Nah, baru cd itu berarti apa? Change directory ya, atau rubah atau pindah folder gitu ya. cd exam pp, atau kalau enggak kita klik aja di sini dir. Nah, kita mau ke folder mana? Berarti kita mau ke folder exam pp ya, berarti change directory exam pp gitu ya. Kita dir lagi. Mau kemana lagi kita nih? Misalnya mau ke MySQL. Kita cari ada nggak folder MySQL? Ada nih. Keterangan apa? Kalau folder itu ada keterangan dirnya, tapi kalau file ini nggak ada keterangan dirnya. Ya berarti cd MySQL. Kita dir lagi nih. Ada nggak folder MySQL lagi? Nggak ada. Adanya bin. Ya, berarti kita masuk ke cd bin. Nah, setelah masuk ke cd bin, kita dir lagi. Ada nggak di sini directory? Nggak ada. Di sini cuma file doang ya. Berarti file yang mana? Nah, kita masuknya ke MySQL min u, ingatnya usernya ya. Usernya itu root. Nah, kemudian kita enter aja. Nah, kita sudah masuk ke dalam MySQL ya, atau MariaDB kayak gitu. Nah, ini kita udah masuk nih kalau kayak gini keterangannya. Ribet juga, Pak, ya masuk ini ya. Enggak ribet. Yang ribet itu karena kamu belum biasa gitu ya. Ya kamu rumahnya di mana? Di Harapan Indah, Pak. Nah, ribet juga kan kalau ke Cikarang, tapi karena belum tahu. Tapi kalau udah tahu nggak ribet kan, tinggal lewat sini, lewat sini, sampai ya kan? Oh iya, Pak. Gitu. Pak, makasih ya, Pak. Ya, Apa? apa? Tadi PHP My Admin itu aplikasi. Iya, dia aplikasi server. Dia Coba lihat, web Pak. web web GUI, web GUI. Tapi dia ini bawaan dari si exam. Oh, bawaan dari si exam. Iya, jadi kalau kamu udah install exam ya otomatis ada si PHP admin. Cuman dia dijalankannya under web gitu. Jadi nggak usah Coba Pak diinstal jalanin, kayak Pak. jalan apa? Jalanin PHP My Admin ini di close dulu. Oh, buat masuk ke sini. Ah. Nah, klik aja di sini localhost aja gini ya, localhost. Nah, kayak gini kan. Kamu masuk sini nih PHP admin. Udah. Oh, oke Pak. Gitu. Kasih Pak. Ya. Sama. Udah ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke kemarin saya pakai apa ya? Pakai Laragon apa pakai Exam ya? Belajar PHP. Sama aja Pak, udah terbiasa. Oke, saya masuk ke belajar PHP. Nah, belajar PHP saya close dulu. Kasih receh dong. Biar diem.
Oke, kita buat file baru ya. Misalnya Digalau, Pak. connect.php ya. Connect.php ya. Oke, di sini kita buat dulu ya. Ini bisa pakai cara langsung, bisa juga pakai cara pendeklarasian variabel ya. Kalau saya enaknya pakai cara langsung aja, misalnya koneksi gitu ya, variabel. Kemudian kita masukkan drivernya MySQL connect ini ya. Kemudian di sini servernya adalah localhost ya. Kemudian usernya usernya pada database dulu ya. Usernya root ya. Passwordnya kosong karena bahasa bawaan. Kemudian database-nya itu adalah tadi apa? Database-nya? Apa ya? Database-nya ya. Latihan PHP ya, latihan PHP. Latihan PHP. Kemudian kita cek koneksinya. Jika gimana ya? Jika koneksi gimana ya logikanya? Jika terkoneksi ya. Jika koneksi bentar saya lihat dulu di sini. Koneksi apa deh ya? Oh ya cuma gitu doang ya. Berarti jika tidak terkoneksi berarti kan pakai ini ya. Jika tidak terkoneksi ya, maka kasih keterangan echo gitu ya. Echo gagal connect misalnya. Else echo berhasil connect. Nah, kayak gini. Udah gini dong. Set, kita jalanin di sini. Belajar PHP. Kemudian masukin filenya berarti connect.php. Nah, hasil connect gitu ya, karena ada. Tapi kalau database kita ganti nih ya, misalnya latihan aja gitu, kan nggak ada ya, database latihan doang. Ini kita refresh, kita jalanin lagi, maka keterangannya gagal tuh ya. Apa tuh gagal connect tuh keterangannya. Oke, paham sampai sini untuk menghubungkan PHP MySQL buat koneksinya? Masih aman, Pak. Aman ya. Jadi caranya Aman, bisa Pak. pakai kayak gini ya, ini pakai cara langsung atau pakai cara variabel misalnya ya. Misalnya di sini server gitu ya, localhost gitu. Ada yang pakai cara kayak gini sih. Kemudian usernya gitu ya, root. Kemudian passwordnya kosong gitu ya. Kemudian database-nya DB gini ya, DB-nya misalnya latihan PHP gitu ya. Nah, jadi nanti yang dipanggil di sini, ini saya lihat dulu ya, latihan PHP. Ini saya buat komentar. Nah, ini apa? Namanya koneksi MySQL connect. Berarti di sini apa? Kita panggil variabelnya, misalnya server, kemudian user, kemudian password gitu ya, kemudian db. Nah, ada yang pakai cara kayak gini. Kalau saya malas pakai cara gini, jadi banyak ketik ya, mending langsung aja kayak gini. Ini kalau dijalanin sama aja, pasti sama-sama connect, kan? Nggak berbeda gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di White School, caranya seperti kayak gini nih ya, bikin apa namanya? Bikin database dulu, bikin variabel dulu. Nah, kemudian setelah kita menghubungkan MySQL dengan PHP, kita juga bisa membuat database secara manual ya di PHP-nya gitu ya. Jadi bikin database-nya nggak kayak di sini gitu ya. Ini kan bikin database kayak gini tadi ya. Nah, ini ya, create database latihan PHP. Ini bikinnya di command prompt ya. Tapi kita juga bisa membuatnya di PHP gitu ya, kayak gini. Tinggal masukin aja perintahnya. Cuman
gimana ya, kayaknya nggak terlalu penting juga gitu ya bikin database pakai PHP. Ini bikin database pakai pakai command prompt atau pakai PHP admin gitu ya. Ke table juga sama. Nah yang penting itu adalah insert data ya. Insert data ini untuk apa? Untuk memasukkan data ke dalam tabel. Jadi manualnya kayak gini. Misalnya kan kita kan sudah mengetahui ya apa namanya struktur tabelnya ya. Berarti kita masukin aja di sini data untuk si tabel mahasiswa. Berarti insert into mahasiswa gitu ya. Kemudian yang pertama itu adalah NPM gitu ya. Kemudian nama, kemudian prodi. Kemudian kita kasih perintah values ya. Nah, di sini values-nya apa? Misalnya NPM. Nah, NPM-nya misalnya kita kasih tanda string ya. String ini berarti nggak usah dihitung. Misalnya 12, 10, 70, 50, 98. Nah, ini name saya S1 nih, saya masih ingat. Kemudian nama misalnya saya. Yang prodinya teknik informatika kayak gini ya. Kayak gini, tutup. Nah, ini udah masuk. Nah, cara melihatnya, select bintang, ya ini untuk mengetahui semuanya. Select bintang from dari mahasiswa. Mahasiswa. Nah, berarti udah masuk nih data saya, gitu ya, ke dalam tabel mahasiswa. Ini secara manual, tapi kita juga bisa menginput datanya ya, insert datanya itu menggunakan form, kayak gitu ya, menggunakan form. Nah, kalau ini kan belum pakai form ya, ini belum pakai form. Nah, kalau pakai form berarti gimana? Kayak cara kemarin, ya. Ada post sama get-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau kalian masih bingung nih sama perintah query MySQL? Kayaknya harusnya nggak bingung ya, karena kan sekarang juga kalian lagi belajar database ya, di semester 2 ini. Harusnya kayak gini udah paham ya. Betul nggak? Masih rada bingung di CMD-nya sih, Pak. Jangan pakai ini ya, jangan pakai PHP admin ya, kalau bisa. Harus bisa sih. Makanya ini aja, command prompt. Kenapa? Karena nanti kalian kalau bikin query di PHP pasti pakai pakai query juga gitu ya. Nggak pakai klik-klikan gitu. Nah, sekarang kita bakal menampilkan apa namanya? Data ini, data saya ya, dalam tabel HTML tapi menggunakan PHP gitu ya. Berarti kita masuk ke select data nih, kayak gini perintahnya ya. Nah, berarti kalau select data kita harus masukin koneksi lagi ya. Kemudian di sini ada perintahnya, kemudian nanti kita akan menampilkannya menggunakan while. Kenapa pakai while? Seperti yang kita bahas minggu lalu, while itu adalah perulangan yang tidak diketahui kapan berhentinya. Pertanyaannya, kita kan nggak tahu berapa data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Nah, karena di sini kebetulan cuma satu, nanti di munculnya cuma satu gitu munculnya ya. Tapi kalau datanya ada 1000 gitu ya, maka munculnya akan 1000 juga. Makanya kita menggunakan while. Tapi kalau pakai for, nanti kita nggak tahu kapan berhenti kondisinya gitu ya. While. Nah, perintahnya kayak gini ya. Berarti kita buat lagi di sini script tampil data kayak gitu ya, .php. Nah, di sini kita juga harus memasukkan kembali atau menghubungkan kembali si koneksi ini ya, si koneksi ini ke dalam file tampil data gitu ya. Berarti gimana? Bisa menggunakan atau di copy lagi ya, atau kita panggil aja pakai include ya. Kemudian kita masukin namanya apa? Namanya koneksi .hp kayak gini. Nah, kayak gini ya. Kemudian
Jadi kalau kita masukin perintah include dalam kurung kon PHP, sama aja kita mengcopy ini ya, mengcopy si script kon PHP ke dalam script atau file tampil data gitu ya. Tapi ini nggak usah ya, nggak usah diaktifkan karena kan ini udah connect ya. Kita cuma memeriksa aja apakah terkoneksi apa enggak. Ini dibuat komentar aja. Nah, kemudian kita bisa mengkopinya dari sini ya, pakai perintah SQL. Nah, nanti ini nih yang di copy gitu ya. Nah, di sini apa? Di sini perintah SQL-nya select ID. Nah, berarti jangan select ID ya. Kalau ini kan menampilkan apa? Menampilkan per kolom ya. Kita tampilkan semuanya aja. Berarti diganti ininya pakai hitam. From di sini bukan my quest ya, tapi mahasiswa. Ya. Di sini resultnya ini berarti hasil ya. Kita ganti aja. Hasil berarti koneksi ke query gitu ya. Query-nya adalah SQL gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan dua cara. Pertama misalnya kita pakai SQL gini ya. Perintahnya sama ya kayak gini. Oke gitu. Aja. Ini. Kemudian ini juga kita copy ya. Komentar deh. Ya. Ini cara pertama gitu ya. Yang ini cara kedua gitu ya. Nah, berarti ininya nggak usah nih ya, ininya nggak usah. Nanti gimana? Tinggal pakai gini aja. Yes. Select ya. Ini bisa pakai huruf besar atau huruf kecil juga sama aja ya. Select from mahasiswa. Nah, kayak gini juga sama aja. Ya. Kalau ini pakai yang apa nih? Object oriented, tapi kalau yang prosedural gimana? Nah, kalau prosedural ini kita pakainya MySQL query ya perintahnya. Nah, berarti di sini bukan ini. Jadi kita ganti nih ininya. MySQL query ya. MySQL ya, MySQL query. Nah, ini juga sama ya. Kalau ini kan OOP ya, cara OOP gitu. Tapi pakai cara yang biasa. MySQL query. Nah, kayak gini. Kalian bisa pakai salah satu metode ini ya, tapi kalau saya senangnya pakai ini aja ya, lebih apa ya, lebih simple gitu ya, lebih pendek. Nah, kemudian if else-nya juga nggak kayak gini ya, ini kan yang prosedural, kita cari yang OP yang prosedural, yang bukan OP kembali. Jadi ini kita copy ya. Jadi kita kasih ke sini ya, kemudian di sini MySQL 6 row, berarti kita akan mengecek kira-kira di dalam MySQL itu ada berapa angka, ada berapa baris ya. Nah, dari mana? Dari hasilnya. Hasilnya itu kan menyimpan dari perintah MySQL. Ya, jika lebih dari 0, berarti akan dikeluarkan. Tapi kalau kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka tidak akan dikeluarkan datanya. Nah, berarti di sini kita buat perintah baru lagi ya. While MySQL fetch assoc ya, berarti MySQL fetch assoc ini adalah perintah untuk menampilkan data di dalam tabel mahasiswa ya. Jadi di sini ganti dengan result ya, karena yang namanya result itu udah kita ganti pakai skill. Nah, di sini apa yang kita tampilkan? Nah, misalnya npm ya. Kemudian row-nya row apa? Berarti row-nya row npm. Row kita ganti npm atau nim gitu ya. Tapi di sini harus npm. Kenapa? Npm di sini harus sama dengan npm yang di sini. Tuh ya. Yang ini harus sama dengan yang di sini. Ini kan apa? Ini kan array asosiatif ya. Kemarin kita kan udah bahas ya, array asosiatif. Kemudian nama. Ya. Nanti di sini adalah nama. Kemudian di sini apa? Di sini adalah prodi. Prodi ya. Oke, kemudian lagi ya. Udah, gini aja ya. Kemudian ini koneksinya ini nggak usah. Ya. Oke, kita save. Sekarang kita jalankan di sini. Tampil data ya. Tampil data.php.
Apa nih? Ya, sorry. Tadi ada dua ya. Ada dua. Ini harus kita matikan salah satu. Kita bikin komentar ya. Jadi ada dua cara tadi bisa disable. Masih Eli, dua parameter given atau tampil line 10. Oke, ada yang error. Line 10. Line 10 berarti select bintang from mahasiswa. Oke, ini apa nih? Line 12. Apa salah saya? Include, bentar. Belajar PHP koneksi gitu ya. Coba. Oh, makin banyak ya. Bentar. Ini kesalahannya adalah di include SQL query, MySQL query, benar. Kita lihat, dia pakai MySQL query begini. Oh iya, kita lupa menambahkan di sini parameter koneksinya ya. Koneksinya dari mana? Nah, dari sini nih ya. Koneksi ini harus kita masukkan ya, parameter koneksi ini. Nanti di sini kita tambahkan lagi ya, koneksi ya, koneksi. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Nah, udah muncul ya kata saya gitu ya. Ini NPM-nya seperti ini, namanya Novianto, prodinya Teknik Informatika. Nah, berarti enaknya itu pakai tabel ya, pakai tabel. Nah, berarti gimana, tinggal diubah aja ya di sini. Berarti pakai apa? Table ya. Border sama dengan 1 ya. Oke, ini berarti kita jangan di sini ya, tapi di luar aja. Ini kenapa nggak mau ya? Echo. Nah, kemudian tabel ya, udah benar. Kemudian apa? TH ya. TH-nya apa? Nama TH. Kemudian bukan nama ya, sama M dulu. M, nama prodi. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita buat di sini R ini. Nah, dalam TR kita buat TD ya di dalamnya. TD berarti di sini apa TD-nya? TD-nya adalah row gitu ya. Copy aja. Copy. Berarti apa? Nama ya. Body. Oke, sekarang kita lihat di sini. Apa nih? Line 20 error, line 20. Nah, errornya di sini. Nah, di sini kita buat
kayak gini ya. Kita buat lagi echo echo gitu ya. Oh, jangan ini deh. Taruh gini echo gitu ya. Ya tinggal kirim doang. Ini agak rumit ya caranya. Kemudian apa lagi ya, raw npm sama prodi. Dan ini error ya. Prodi dd apa error ya? Oh, oke, ini udah. Sekarang kita lihat ada error nggak? Nah, ini udah muncul ya. Cuman prodinya ini kenapa error ya? Kita sama aja nih. Coba saya ulang ya. Oh, nggak ada yang udah error ya. Masih error ini. Prodi running error nggak? Nah, line 22 ini pakai ini. Nah, oke, jadi, nah, jadi gitu ya caranya. Kita bisa nampilin data MySQL ya ke dalam PHP. Nah, kayak gini kan sama ya? Sama nggak? Sama ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita pelan-pelan aja. Ini saya pekan ini baru bahas yang tampil aja dulu ya, biar kalian nggak mabok. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ntar kelas Pak, malam coba Pak belajar masuk juga ke nggak Pak? dalam chatnya Pak. Nah, bentar. Mana dulu nih yang mau Pak, nanya? masuk. Ramanda aja dulu Pak. Iya, kenapa Ramanda? Oh ya. Coba Pak masuk ke MySQL-nya tapi lewat CMD Pak. Tadi saya agak ngelak-ngelak pas awalnya. Oh gitu. Oke, ini saya close dulu ya. Kita buka baru lagi ya. Nah, kayak gini. Iya Pak. cd exam pp, cd mysql, cd bin mysql, menu, root, enter. Kayak gitu. Udah masuk itu Pak? Udah. Keterangannya apa nih? Ada tulisan MariaDB nih. Ya kan? Welcome to the MariaDB monitor ya. Berarti kita sudah masuk ke database MySQL atau MariaDB. Tapi kalau di Menu Laragon root itu ya Pak ya? ya menu root ya. Ya Pak. Udah, gitu aja nanyanya. Iya. Coba bikin itunya Pak lagi Pak. Apa?
Bikin database-nya coba Pak sekali lagi Pak. Oke, Tapi lewat saya CMD. bikin ya. Create, create database, database, misalnya Ramanda, Rahmanda ya, Rahmanda. Nah, ini udah jadi. Nah, lihat show databases. Tuh, database Rahmanda udah ada tuh ya. Kayak gitu. Nanti kalau kita mau bikin tabel, kita gunakan Oh ya dulu Pak. use Rahmanda. Nah, kayak gini. Baru kita buat tabel. Create tabel mahasiswa. Misalnya ya. npm variabel karakter atau varchar 15 panjangnya. Kemudian di sini tambahin primary key. Langsung gitu ya. Nama misalnya teks. Kemudian prodi teks gitu ya. Nah, jadi itu. Describe mahasiswa. Nah, sekarang udah ada tuh primary key ya. Sekarang kita tampilin select from mahasiswa. Pasti kosong. Kenapa? Empty ya, kosong ya. Karena belum diisi. Yang udah keisi itu yang latihan PHP database mahasiswa. Itu baru udah ada isinya. Kalau ini belum ada isinya. Kayak gitu. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Ersat, ayo nanya apa Ersat? Yang kelas malam belajar gini juga nggak Pak? Kayaknya belajar nggak ya? Belajar dong Ya Pak. iyalah. Ya iyalah. Nah, Terus ntar main kamu ikut nanya gitu. lagi ya. Nggak, main ikut lagi. Oh, cuman besok saya nggak tahu dia masuk apa enggak. Nih. Nanti kalau nggak masuk saya kabarin deh. Soalnya besok kayaknya saya ada acara deh sampai malam. Ikut Pak. Di sini kita pilih apa ya? Use belajar PHP. Mau nggak dia? Nggak mau ya. Kita exit dulu. Nah, kita masuk lagi ke sini. Baru use belajar PHP kayak gini. Nggak mau sih. Enggak sih. Oh, databases. Belajar. Oh, bukan belajar, latihan ya. Terus latihan PHP. Nah, terus termasuk data lagi ya. Insert into mahasiswa values. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ini ya. NPM-nya namanya misalnya Violita. Kemudian prodinya misalnya sistem informasi. Nah, ini juga bisa cara kayak gini. Nah, berarti di sini tinggal refresh aja di sini. Nah, di sini tinggal refresh aja, ya otomatis bakal nambah. Ya enggak? Cuman di sini nambahnya ada NPM-nya. Nah, supaya nambahnya cuma data doang, berarti kita edit. Ya, itu di mana? Itu di sini. Ini kita taruhnya di atas ya. Ini ya. Berarti di sini tambahin lagi. Echo ya. Begini lah, enggak apa-apa lah berantakan ya. Ini hasilnya. Tuh. Cuman di sini enggak ada ininya ya. Enggak ada tabelnya ya. Nah, saya lihat dulu. TR. Oh, di sini juga belum ada TR-nya ya. Oh, TR. Nah, oh, enggak.
Nggak mau ya, berarti ada yang salah nih kalau nggak mau. Kita lihat dulu di sini. Atau kalau mau gampang, bisa sih kalau mau gampang. Ininya kita hapus aja ya, semuanya ini kita hapus. Cuma sampai while doang. Ya, kayak gitu. Ini pun nanti kalau mau enak lagi nih, bisa dikasih PHP ini ya, biar nggak eho-ehoan gitu. Kita pakai eho-ehoan gitu ya. Aja di sini. HTML5. Nah, kayak gini. Yang ini di copy atau di cut lah ya dalam ini. Dan ini di ada yang ke bawah nih. Apa ya tadi yang ke bawah? PHP ya. Nggak ada ya. Nah, kemudian di sini di atasnya kita bisa buat table ya. Ini ya maksudnya. Oh, nggak mau. Itu aja ya, table. Ini border. Namanya satu. Kemudian kita buat apa? Judulnya ya, PH, PM, kemudian lama, body, kemudian kita buat PR, PD, ini apa? Nah, tadinya berarti di sini. Nah, ini kita copy nih. Kita hapusin deh. Cut maksudnya, di copy ya. Kita masukinnya di sini. Nggak mau ya nih kalau di situ ya. Ya, karena belum tutup ya. Kita tutup dulu. Tutup. Nah, kalau tutup mau dia. Tutup. Kemudian yang kita while-nya itu di atas ini ya. Apa namanya? Di atas TR. Berarti yang ini nih. Taruh sini. Ini berantakan ya, harusnya rapi nih. Nah, ini kenapa warnanya jadi begini? Karena kita belum masukin PHP. PHP. Kemudian di sini kita tambahin kayak gini echo ya. Kemudian row. Dalamnya apa tadi? PM gini ya. Kemudian tutup ya. Ya, ini ke sini. Bentar. Ya, ini kelupaan nggak ditutup. Nah, kalau ditutup ini pasti akan normal warnanya. Nah, kayak gini. Kemudian kita rapihin. Ini kita hapus. Ini kita tap. Ini kita jalan. Error. Line 33. Mana line 33?
Pasti ini. Oh iya. Eh, kenapa ini error ya? Line 33. Oke, HTML body TR TR TD. Oh ya, lupaan ya. Di sini kita harus tambahin PHP echo-nya tutupannya gini ya. Oke, kalau tutupan, nah ini. Nah, koma ya. Ya, kalau gini mau nggak ya? Kita dulu ya. Nah, error. Berarti di sini echo bentar. Ini kenapa error? Karena di sini nggak tutupannya nih, ya tutupannya nggak ada. Tutupan ininya nih. Supaya ada, harusnya nggak usah pakai echo ya. Coba pakai echo mau nggak? Set table, kayak error lagi dah. Error lagi ya. Ya kita nyari tutupan dulu nih, tutupan buat si ini nih ya. Nah, buat si ini nih, tutupan ini. Tapi ini kalau mau nggak ya? Apa ya? Di atas. Errornya di mana sih ya? Cuman penulisan aja nih yang error nih ya, bukan skripnya. Yang error itu filenya nih, jalan 33. 33 tuh ini nih, HTML nih. Jadi si ininya nggak kedetek nih. Nih, si ini nggak kedetek. Saya tambahin PHP kayak gini juga nggak mau nih ya. Oh iya, ininya nih ya. Satu lagi berarti. Nah, kayak gini. Accept. Ya, kayak gitu. Main lagi datanya. Lanjutin ya. Misalnya Udin. Oke, kita refresh di sini. Itu bakal nambah. Ya, kayak gitu. Paham nggak? Atau ada yang tanyain? Kalau ini lebih enak nih ya, pakai yang ini daripada yang tadi, yang awal saya coba demo ini ya, itu kayaknya berantakan banget, banyak echo-nya. Kalau ini nggak ada echo-nya nih, echo-nya cuma sedikit aja. Cuman pasti kalian errornya sama kayak saya tadi itu, karena ininya belum ketutup lah, ini juga belum ketutup, jadi ininya harus lengkap ya, tag pembuka sama tag penutup. Ada yang pertanyaan nggak? Kalau nggak ada saya tutup nih. Pak, untuk tugas yang kemarin gimana ya Pak? Saya belum ngumpulin Pak.
Tugas yang kemarin. Linknya mana ya, Pak? Oh iya. Nanti saya buatkan ya linknya. Sama yang ini ya. Yang itu juga Pak, yang iya Pak itu. Kalau nggak gini aja deh. Bisa nggak ya? Kalau digabung ya. Nanti terlalu ini ya. Render lagi aja ya kalau digabung ya. Ya udah deh, nggak usah digabung, bisa. Kalian bikin tugas lagi ya. Tugasnya kayak gini. Cuman datanya itu jangan data mahasiswa ya. Pakai data inventory ya. Gitu. Buat nampilin aja. Tapi nampilinnya harus pakai Bootstrap. Ya, tampilan harus pakai Bootstrap. Jangan pakai kayak gini. Ini kan saya tampilannya kan sederhana banget ya. Tabelnya. Nah, nanti kalian tabel pakai Bootstrap. Tugasnya. Gampang kan? Gampang nggak? Untuk yang tugas kelompok bagaimana Pak? Itu kan juga ada tugas Pak. Tugas yang kelompok. Ya kan tugas kelompok kan ngajarnya bareng-bareng. Kalau ini kan sendiri-sendiri. Kita banyak buat tugas, Pak. Masa? Iya, Betul. betul, Pak. Sekarang gini aja, emang tugas kelompok saya tahu, judulnya aja belum diupload. Kagak, Pak. Setidaknya kasih 1 minggu buat lowong tugas. Bapak Ya, tuh mau Pak. nanya nih, Pak. Mau belajar saya Pak, mau belajar yang lain Pak. Iya, Pak. Saya juga setidaknya 1 pertemuan, Pak, lowong tugas ini. Oh ya udah deh, ini kasih tugas, enggak saya kasih tugas deh. Baik banget Asik. sih, Pak. Beneran Mas, Pak. Pak. Makasih Bapak. Aduh. Ini mau nanya nih, Iya, kenapa Pak? kan tugas UAS itu kan kayak bikin AIS gitu atau enggak kayak data perpustakaan yang apa ya? Kalau misalkan Fatma misalkan mau bikin offshop kan ya, di situ ada pembeli sama penjual. Nah, yang di tadi halamannya itu bikinnya buat siapa aja? Halamannya itu halamannya itu ya untuk satu orang aja. Tergantung. Nanti Berarti untuk admin aja. enggak. Nanti kamu punya anak buah enggak? Ceritanya gitu ya. Ada user biasa enggak? User biasa misalnya dia cuma bisa masukin transaksi gitu ya, nggak bisa